senyap bak siluman yang bisa menerkam kapan saja. Kapal selam TNI Angkatan Laut buat Angkatan Militer Australia yang berencana menyerbu Jakarta ketakutan setengah mati. Begini kronologinya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Indonesia memang memiliki kekuatan militer yang tak main-main. Bahkan dikutip Gridot dari Kompas.com, Indonesia pernah nangkring dalam daftar 20 besar militer terbaik di dunia, mengalahkan Israel yang terkenal dengan kecanggihannya. Beberapa kisah di masa lalu juga membuktikan kemampuan luar biasa Tentara Nasional Indonesia. Salah satunya kisahnya datang saat konflik Timur Timur. Dikutip Gridot dari Telegraph, semuanya bermula dari mendaratnya pasukan PBB, pimpinan Australia dan Selandia Baru, intervent di bumi Lorosai. Karena takut adanya ancaman berbahaya saat mendaratnya pasukan intervent di Timur Timur, maka Australia juga ancang-ancang untuk mengamankan pendaratan itu dengan tekanan politis juga militer, yang merencanakan serangan ke ibu kota Indonesia, Jakarta pada September 1999. Mengutip di Telegraph, kejadian ini diungkapkan oleh seorang analisis pertahanan asal Selandia Baru, David Dickens, dari Direktur Pusat Studi Strategis di Universitas Victoria Wellington. Unsur yang akan menyerang Jakarta direncanakan akan dilaksanakan menggunakan pesawat tempur, pembom F-111 Edward milik RAAF. Bahkan Dickens berujar kapal perang Ran Australia juga disiagakan dalam kondisi siap tempur melawan TNI Angkatan Laut. Intinya semua kesatuan militer Australia siaga penuh demi lancarnya pendaratan intervent di Timur Timur. Lantas kenapa Australia sampai repot-repot merencanakan serangan bom Jakarta? Dickens menjelaskan hal ini karena ulah kapal selam dan pesawat tempur Indonesia yang secara agresif dianggap mengancam pendaratan intervent di Timur Timur. Australia amat ketakutan dengan ancaman kapal selam TNI Angkatan Laut yang sangat sulit dideteksi ketika dan bisa saja sewaktu-waktu mentorpedo kapal perang negara siapapun yang hendak masuk ke perairan Indonesia. Taktik atau ancaman pendaratan itu menimbulkan pertanyaan tentang niat militer Indonesia. Berbagai kapal perang intervent juga dibayangi kapal selam TNI Angkatan Laut saat mendekati Timur Timur. Untuk kapkan, bahwa perwira militer senior Australia mengatakan kepadanya, F-111 juga disiapkan agar sewaktu-waktu dapat menyerang Jakarta untuk melumpuhkan instalasi komunikasi militer di sana. Bahkan Australia memberlakukan tingkat kesiapsiagaan tinggi selama 10 hari pertama selama operasi pendaratan intervent di Timur Timur berlangsung. Pemboman yang akan dilakukan F-111 adalah bagian dari keseluruhan pengerahan seluruh pasukan pertahanan Australia. Pasukan Australia sedang dalam tingkat kesiapan tertinggi saat itu. Saya diberitahu oleh orang-orang yang benar-benar akan melakukannya. Itu akan menjadi proporsional. Serangan besar akan mendapat respon besar. Dickens kemudian mengutip perkataan Admiral Peter McHale, Kepala Staf Angkatan Laut Kerajaan Selandia Baru, bahwa frigate Canterbury mendeteksi kapal selam yang tak teridentifikasi ketika pasukan intervent berlayar menuju timur. Bahkan pada suatu waktu tiba-tiba kapal selam itu menghilang dari pantauan yang menyebabkan pesawat pemburu serta kapal perang intervent kelimpungan melacaknya. Tensi ketegangan kian meningkat ketika hasil referendum memutuskan Timur Timur ingin merdeka dari Indonesia, yang menyebabkan kerusuhan milisi pro-Indonesia di sana. Hal itu disinyalir Dickens semakin membuat kapal selam Indonesia sangat aktif. Sangat aktif, mengganggu unsur kapal perang intervent. Perwira intervent Australia memandang para pejuang atau milisi pro-Indonesia dan kapal selam Indonesia sebagai ancaman nyata di sejumlah front Timur Timur. Ada kekhawatiran yang pasti tentang serangan Angkatan Laut Indonesia menggunakan kapal selam dan semua hal lainnya. Tetapi hal nyata yang mengkhawatirkan mereka adalah kapal selam itu bisa digunakan untuk menyelinap di malam hari dekat armada intervent dan menurunkan pasukan khusus untuk menenggelamkan salah satu kapal intervent ketika berada di pelabuhan Dili atau di lain tempat. Namun penjelasan Dickens langsung mendapat tanggapan dari juru bicara Kementerian Pertahanan Australia yang saat itu masih dipegang oleh Peter Reid. Kami tidak akan berkomentar secara khusus mengenai hal-hal operasional dan pada keadaan kesiapan pada saat itu. Operasi intervent dilakukan dengan persetujuan penuh dan kerjasama pemerintah Indonesia dan pasukan pertahanan Indonesia. Hubungan antara Indonesia di satu sisi dan Australia, serta Selandia Baru di sisi lain, mengalami tekanan berat selama masalah Timur Timur.
tapi sejak itu meningkat menjadi lebih baik.